nggak suka juga nggak apa-apa, nggak suka nggak usah ditonton. Ini udah ditonton sampai hatam, dikomenin, kan goblok. Hater tergoblok tuh. Jadi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jai ini. Orang goblok bilang konten gue ini tolol ya. Orang pinter bilang konten gue ini keren. Orang jenius bilang konten gue ini mind blowing. Jadi kalau misalnya lu cantik asal nggak ganteng, terus lu jenius, pasti lu cinta sama gue, pasti toh. Biar pada budak pada panas dah. Enggak, gue bukan mau nyombongin diri ya. Kadang-kadang emang kita itu mesti sombong, kata Imam Syafi'i itu, sama orang yang sombong. Ini kan orang bego udah dikasih tahu nih yang bener mana, yang salah mana, apa segala macem. Kayak gue kemarin tuh ngasih data bahwa tertolaknya nasab guru Aba Guru Sekumpul ya sama Robita Alawiyah. Ternyata masih ada aja tuh budak-budak Aba Guru Sekumpul pokoknya Balawi, Aba Guru Sekumpul Balawi, videonya ada. Ya udah terserah. Makanya ada pepatah dari kampung Cigogoek tuh bilang, kita berdebat sama satu orang goblok ngasih 100 data, nggak bakal diterima. Tapi misalnya kita berdebat dengan 100 orang jenius, tapi kita ngasih satu data yang benar, pasti dia akan mengamininya atau menyetujuinya. Sekarang ini lagi rame nih, Kanjeng Raden Temanggung Sumudiningrat atau Singa Barong. Gue namain Singa Barong aja ya, lebih keren lah, lebih hebat lah ya. Itu makamnya itu ada 2. Gila ya, kayak zaman dulu ya, makam ada 2 ya. Kayak si Pitung tuh makamnya ada 4 gitu. Makam yang bener di mana gitu? Menurut ahli sejarah nih, Dr. Yasser Arafat itu makam yang benernya itu ya adanya di Jejeran, karena dia meninggalnya di situ gitu. Dan makamnya itu ada di Jejeran, yang nguburinnya siapa semuanya tuh data-datanya ada. Kata profesor dari Inggris juga sama. Terus ada satu lagi makamnya itu di Semarang. Waktu itu gue nonton ya, Gus Solepati tuh diskusi sama juru makamnya itu ya dulu. Jadi itu makam itu tuh ada makam keramat di situ di tengah-tengah pohon jati. Orang-orang di situ bilang makamnya keramat jati gitu. Terus sama Habib Lutfi dibilangin bahwa itu tuh makam kayak itu Sumudiningrat. Yang aslinya itu adalah bin Yahya, Habib Toha bin Yahya. Siapa sih aduh gue lupa deh. Soalnya ingatan gue nggak sejenius komputer ya gitu deh. Nah, waktu dulu terus ditanya, kenapa sih nggak dari dulu ributnya, kenapa baru sekarang ributnya gitu ya? Kenapa baru sekarang ributnya? Kenapa dari dulu nggak ribut? Dari dulu ya, orang Indonesia tuh percaya bahwa Ba'alawi itu Habib itu ya keturunannya Rasulullah. Kalau dia ngaku-ngakuin kayak Sumudiningrat keturunannya Rasulullah, berarti keren dong. Berarti gue ini terah-terahnya kayak Sumudiningrat ini berarti keturunan Rasulullah juga gitu loh. Nah sekarang kan bisa rame kejadiannya gara-gara tesisnya Kiai Imad. Tesisnya Kiai Imad kesono kebongkar, ternyata Bani Alawi itu bukan jualannya Nabi, terputus nasabnya di Ubaidillah itu, dan udah dites di beberapa tempat tes internasional, ternyata haplonya itu G, malah ke arah Yahudi. Ya ini berarti kan cucunya KRT Sumudiningrat kayak Singa Barong ini nggak terima. Masa gue kalau bapak moyang gue Yahudi berarti gue juga Yahudi. Aku nggak terima gitu. Intinya perselisihannya ada di situ. Makanya kerennya ini gini, kita nih kalau hidupnya berprestasi nih, makanya sekarang nih gue bikin vlog, bikin apa segala macam nih. Terus suatu saat biar gue mati tuh masih ada peninggalan sejarahnya, jejak digitalnya gini sama anak cucu gue. Wah berarti engkong gue keren banget ya, engkong gue berani apa segala macam. Ya sekarang mah kita ngomong begini masalah Habib apa segala macam bebas-bebas aja. Coba kalau 3 bulan yang lalu gue ngomong begini-begini, dikit-dikit hukum lah, dikit-dikit Kapolres lah, dikit-dikit inilah, dikit-dikit penjara lah, apalah segala macam lah. Selalu kita ditakut-takutin. Sekarang kan udah nggak ada yang takut. Akhirnya semuanya speak up. Dulu ada ustadz kan ngatain Habib itu, Habib begini. Akhirnya di penjara, mati di penjara, dikuburin sendiri. Pas lagi COVID lagi. Ada orang-orang di situ, wah ini mungkin dia wali ini begini. Ternyata gini,
wali itu ntar kebongkarnya kalau dia udah meninggal Allah yang ceritain bahwa dia tuh wali. Yang boleh nyeritain itu ya orang-orang dekatnya dia sendiri gitu. Kalau masih hidup wali itu kecuali abah guru sekumpul kayaknya sih belum dikasih itu ya. Kecuali kalau ada wali tuh disuruh sama Allah, disuruh sama Rasulullah tuh mendeklarasikan dirinya sendiri. Nah sekarang nih gue alhamdulillah ya dengan gue jadi YouTuber kayak gini nih, banyak tuh subscriber gue tuh ngasih masukan. Bang, lu tahu nggak bang, itu tuh yang ngebom Candi Borobudur tuh sama Ba'alawi juga. Wah, gue buka Wikipedia, ternyata bener yang ngebom Borobudur itu Abdul Qadir sama Husain, marganya itu Al-Habsyi. Nah masalahnya itu Al-Habsyi itu tuh Ba'alawi bukan ya? Ya tulis aja komen di sini. Jadi dari dulu sebenarnya tuh situs-situs sejarah kita tuh emang pengen di ini nama dia. Jadi dari dulu tuh dia udah mau memframing bahwa manusia paling super itu cucunya Nabi dari kalangannya dia. Sekarang ini kebongkar. Nah sekarang ini kita ngomong kebenaran dibilang ujaran kebencian. Sekarang gini deh, masa ya temen gue pada ngomong begini ngomong begitu gue ikut-ikutan ngomong. Misalnya ntar dia pada di penjara ya gue juga ikut ngalamin penjara. Kalau tapi kayak sih kagak lah. Kayaknya jauh lah penjara lah. Gue masih percaya omongan abah guru sekumpul ya. Jadi kayak Mas Rajib tuh temen gue tuh yang orang Lampung tuh kan tadinya radikal ikutan sama Bahar sama sama Habib Rizik apa segala macam. Pas dia kenal sama Abah Guru Sekumpul, dia tahu nilainya Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul paling gak demen sama demo, Abah Guru Sekumpul paling cinta sama pemerintahan, Abah Guru Sekumpul tuh paling cinta damai apa segala macam. Terus dia dikenal sama yang namanya Rasulullah. Rasulullah ini begini loh, begini jauh banget Rasulullah sama versinya kayak gitu. Ya tuh kayak begitu deh. Akhirnya dia jadi sadar, akhirnya dia jadi YouTuber nekat yang nggak mau dibayar, yang dia cuma ngomong masalah kebenaran. Oh, gue salah deh sama Mas Rajib deh. Ya jarang lah ada anak muda yang kayak begitu ya. Emang ngomongnya terbata-bata, tapi lu dengerin isinya tuh wah itu jenius semua, kalah profesor apalagi profesor yang dari kalangan dia ya. Ya udah gitu aja deh menurut gue. Kalau misalnya Lutfi itu wali, dia harus mendeklarasikan, harus mengklarifikasikan masalah ini gentle gitu. Kalau nggak gentle tahu sudah terlarut, akhirnya apa ya, nanti yang di bawah ini ada friksi, ada ribut apa segala macam. Ntar nggak bakalan tenang. Akhirnya apa ya, ntar opini kita ini digiring apa ya, wah ini tahun politik, ini ada pemilihan presiden. Enggak ke situ. Kalau gue pribadi karena gue cinta banget sama Rasulullah, gue gedek banget ada orang ngaku-ngaku cucunya Rasulullah tapi dia memframing Rasulullah itu nepotisme, Rasulullah itu keturunannya nggak boleh nikah sama orang lain. Kalau orang yang nikahin keturunannya dia dibilang tai apa segala macam, itu doang sih gue keselnya di situ doang gitu, nggak ada urusan sama yang lain gitu. Lu bisa lihat deh komit gue deh, gue nggak bakal ngomong politik, gue tetep ngomong masalah kayak begini karena ya ini sesuai panggilan hati nurani gue, harus ngelurusin yang bengkok gitu. Masalah lu mau ini sama gue ya terserah, nggak suka juga nggak apa-apa, nggak suka nggak usah ditonton. Ini udah ditonton sampai hatam, dikomenin kan goblok, hater tergoblok tuh. Jadi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.